Dah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana, Batar? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Kita hari ini mau ngapain? Iya, Tat? iya. Ngapain? Enaknya ngapain nih? Jadi netizen yuk, Batar. Jadi Boleh deh, netizen. boleh deh. Sekali-kali lah ya. Iyalah, masa bahasanya serius mulu. Jadi kita Jadi netizen. ngapain nih? Mau kepo-kepoin Kak Iren? Boleh gak sih? Hah? Kepoin aku. Mau Kalau ada yang maksudnya ada bagian yang boleh yang bisa dikepoin, ada bagian yang mungkin enggak ya. Tergantung pertanyaannya apa. Kalau aku bersedia menjawab berarti oke. Ya, Dikepoin boleh enggak lah. apa-apa. Deal. Ya. Ini mau kepoin autornya dulu. Apa tokoh-tokoh di novelnya? Ini kan kita ngobrol sama penulis yang hits di Vizo. Autornya dulu dong. Itu waktu itu yang di perkenalan itu ada yang bilang, ada yang komen tuh katanya perkenalannya kok dikit banget sih gitu. Berarti kan harus dikepoin nih autornya nih. Ayo kepoin, Fet. Masa yang Ini hit juga. Ini mau kepoin apa gitu. Yang kira-kira dikepoin netizen itu apa sih? Apa namanya? Udah tertulis tuh di situ namanya Iren. udah jelas, Iren Rajiman itu nama asli ya, bukan hanya nama pena, nama asli. Nama Jadi asli. Iren itu nama sebenarnya karena saya dulunya Katolik, itu nama baptis ya Iren. Iren itu kata ayah saya artinya damai. Tapi kadang-kadang tapi saya sering ngajak ribut gitu ya. Emang agak-agak ironis gitu kadang antara arti nama sama. Jadi kayaknya mungkin tahu ya bapak saya itu, ayah saya tahu kalau saya suka ngajak ribut kasih nama Iren gitu kan, biar damai, peace gitu kan, damai gitu. Ternyata nggak damai-damai. Ternyata nggak damai-damai. Walaupun suka ngajak ribut tapi gampang damai kok, gampang damai. Orang damai itu. gampang juga bikin orang mikir gitu. Ini orang maunya kemana sih ya Allah gitu. Emang iya. Iya banget. Oh. itu pas Berarti itu Iren Rajiman itu nama asli ya? ya, dan Nama- Rajiman itu nama ayah saya. Ya, oke. Terus apa lagi, Oke. Fet? Ayo dong, Feti nih. Sebagai Ala-ala netizen. Nggak mungkin juga aku nanya umur berapa. Ih, jawabannya pasti 17 tahun. Udah tahu ya. Udah tahu jawabannya pasti 17 tahun gitu. Karyanya yang dibanggakan itu karyanya apa sih, Mbak? Apa ya? Kayaknya nggak apa ya. Kalau dibilang karya yang dibanggakan, Ada nggak sih yang dibanggakan? Deng. Sama. nggak ada. Jadi gimana ya? Saya tuh nulis sebenarnya gini nih. Kadang orang itu suka marah-marah dengan tulisan saya. Saya suka bingung gitu kan. Kok kenapa orang ini marah-marah sama tulisan? Kok orang saya tuh nulis itu sebenarnya buat menampar diriku sendiri gitu loh, itu sebenarnya buat diri saya sendiri gitu. Jadi kalau ditanya yang mana yang membanggakan, nggak ada sebenarnya, justru nggak ada yang bisa saya pilih untuk dibanggakan. Semuanya itu saya belajar gitu dari situ, seperti kayak tulisan tentang Mbah Jum ya, saya belajar dari situ. Tapi banyak orang malah ngepoin Mbah Jumnya di mana gitu kan. Terus ada tulisan tentang Umi Fatma begitu kan, malah dikepoin Umi Fatmanya di mana, bukan belajar dari situnya. Padahal saya menulis itu untuk dijadikan pembelajaran, karena saya akhirnya belajar di situ, dan saya berharap yang bisa baca tulisan saya itu bisa belajar dari situ juga gitu loh kan, gitu. Nah, berarti apa ya, sebenarnya nulisnya itu karena
pembelajaran buat diri sendiri dulu lah istilahnya buat gitu ya. belajar, iya memang belajar buat diri sendiri dulu gitu. Jadi eh soal viral itu ya itu hanya efek samping, hanya bonus sih. Kalau 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 aku itu jadi gitu. Bahkan ketika apa yang novel Ajari Aku Untuk Mengenal Tuhanmu yang saya tulis di Vizo itu tadinya kan nggak tahu tuh kalau novel itu harus dikontrak dan lain sebagainya gitu. Nah, itu untungnya saya masuknya itu bukan pas saat Vizo sekarang lagi semuanya by system gitu, dimana memang author harus ngajukan begitu kan. Nah, dulu itu masih ada editor yang eh ini ngirim email terus apa di situ kemudian meminta bahwa mau nggak kalau karya ini itu dikontrak begitu. Itu juga tadinya nggak tahu kalau akhirnya bisa dikontrak, terus dia tuh akhirnya bisa dapat cuan dari situ, nggak tahu. Gitu awalnya. Awalnya nggak tahu gitu. Nah terus ya itu karena ada editor di situ, oh ternyata begini, oh gini, terus dari situ baru akhirnya tahu. Yang dulunya saya tahu itu KBM Oh ya, KBM. akan dapat itu dari situ dengan buka koin gitu kan. Tapi kok harus promo-promo kayak gitu kayak nggak tahu, nggak terlalu dia gitu. Kalau buka koin saya suka mikir gini, buka koin karena mungkin apa ya, karena sering sekali bergaul di lingkungan orang yang bukan yang lagi berpikir besok mau makan apa, tapi yang sering kali bergaul dengan orang-orang yang berpikirnya besok kita bisa makan nggak gitu. Ya. Jadi akhirnya saya suka buka koin, saya kadang keinget orang-orang yang seperti begitu, ibu-ibu yang dia berjuang lagi ini, masa dia akan ngorbanin untuk beli koin daripada beli susu anaknya gitu kan, nggak mungkin gitu. Ya. Akhirnya di situ tuh saya berhenti itu. Saya sempat di ban tuh akunnya sama KBM karena akhirnya nggak saya terusin naskahnya itu di situ. Terus saya nulis di Vizo. Di Vizo, saya pikir tadinya Vizo itu udah nulis-nulis saja. Terus nanti seperti kayak YouTube gitu kan yang akan dimonet itu dan sebagainya gitu. Tadinya saya pikir gitu. Karena kata teman saya, ada teman saya waktu itu yang ngasih tahu, penulis, dia nulis di KBM juga dan tuh ngasih tahu, tapi dia ngasih taunya nggak jelas tuh, nggak lengkap. Nulis aja di Vizo mbak, kayak gitu kan. Kalau banyak yang itu tuh nanti lumayan juga kata cuan. Saya pikir gitu, saya nggak tahu kalau harus kontrak. Oh, okay. Tapi untungnya editor kirim email, oh berarti harus kontrak dan sebagainya. Baru di situ tahu. Nah, Tapi itu memang itu dari penghasilannya bisa untuk ini itu paling buat kemanusiaan juga, buat banyak hal gitu loh. Mungkin karena yang juga untuk kebermanfaatan banyak orang gitu ya Mbak. Gitu nggak sih? Ya alhamdulillah. Insya Allah ya seperti begitu. Gitu karena tadinya sih sempat, sebenarnya kemanusiaan itu udah dilakukan dari lama dan sempat galang donasi ya dulu. Itu yang paling spektakuler dulu itu yang Lombok, saat gempa Lombok dulu sempat ada galang donasi, tapi lama-lama entah kenapa gitu saya kalau galang donasi, kalau ini kan saya harus share kegiatan, harus ini kayak ada yang gimana gitu jadinya, terus nggak sesuai hati gitu ya, nggak sesuai hati gitu. Saya harus share ini gimana gitu. Itu kan ini saya ya, kalau untuk yang mereka yang memang ini jangan disamakan dengan mereka yang kemanusiaan untuk saat ini negeri Syam ya, khususnya Palestina, Suriah dan lain sebagainya, dan kemudian mereka share di sosial media kegiatan mereka. Itu beda ya, beda kasus dengan apa yang saya beda tuh. Jadi jangan mereka jangan dijudge itu karena mereka seperti itu, karena memang agar orang tahu, dunia tahu ada kondisi seperti begini. Iya. Gitu. Ada kondisi seperti ini dengan sesama saudara muslim gitu. Tapi saya misalnya kayak gini,
gempa Lombok. Orang tahu lah ya itu kan gempa Lombok gitu kan, dan sudah ada yang ini dan tapi karena saya membawa amanah banyak orang dan harus orang ini tahu, dan waktu itu dari Facebook juga mereka mau apa lewat amanah ke saya. Akhirnya saya mau nggak mau harus posting untuk kegiatan saya di Facebook lah, di Instagram, kayak Instagram nggak deh waktu itu belum aktif Instagram, Facebook masih itu saat itu. Sebenarnya malu, jujur saya itu akhirnya saya malu tuh, saya suka mikir, andaikan saat itu saya bisa lakukan itu dengan uang saya sendiri, kan saya nggak harus dokumentasi begini. Saya punya private saat itu, saya juga akhirnya pikir saya punya privacy dengan Allah. Makanya waktu itu ketika ada yang minta dong a day in my life-nya Mbak Iren gitu dijadiin konten misalnya di YouTube atau apa. Kalau untuk orang lain mungkin itu bisa jadi konten, tapi kalau buat saya itu privacy. Jadi saya nggak akan konten a day in my life sementara masih ada pilihan konten yang lain. Ya. Betul banget. Oke. Nih, yuk Mbak Oke. Tari, ada yang poin lagi? Setelah itu kita kepoin yang paling banyak banget nih. Kepoin Bang Ical dong. Boleh nggak? Boleh Apa sih nggak? yang dikepoin? Apa sih yang dikepoin di dirinya, kali aja dia nonton nih. Kan banyak banget tuh yang penasaran banget gitu loh. Bisa gimana sih sebegitunya ke Nara gitu loh. Sebenarnya Saya juga penasaran gitu. Hah? Sama-sama nih, sama-sama penasaran nih. Kok bisa sih? Ini nggak ada Nara ya. Di sini adanya Mbak Iren, Tari, sama Feti. Nggak ada Nara, nggak ada. Iya, nggak ada Nara, nggak ada. nah, Nggak ada, nggak ada. kita kepoin itu lewat autornya lah otomatis gitu loh. Iya. Semua tokoh. Ya. Jadi sebenarnya gini, tokoh itu kenapa mereka nggak mau dimunculkan ke permukaan, walaupun pernah bilang pakai topeng lah atau dengan suaranya. Suara mungkin mereka masih mau, tapi dengan nyanyi itu pun mungkin sama mereka. Lagu tadi tuh, aduh, suara siapa itu? Itu mungkin dengan nyanyi mereka mau gitu. Itu pun juga kita nggak boleh gamblang menyebut ini si ini dan si ini gitu kan. Mereka nggak mau. Kenapa gitu? Seperti halnya dulu dengan AUMT, karena nanti yang mau karena namanya nge-share perjalanan hijrah itu kan akan ada aib yang dibuka gitu. Satu aja katanya gitu ya kan, katanya Bang Ical, satu aja gue gitu nongol, terus suara gue jelas orang tahu gitu, dan suatu ketika nggak sadar tuh nanti beranda sosial media gue misalnya ada di berandanya ini salah satu reader tahu, satu aja manusia tahu bocor kata itu ya, selain autor kata dia, satu aja manusia bocor. Jadi aku udah diginiin sama dia, lu ya Tor, kalau sampai satu aja manusia bocor dan tentang satu tokoh aja, maka bisa merembet ke yang lain dan itu langsung kebuka. Dan akhirnya novelmu itu sudah bukan lagi sebuah karya yang bagus, karena di situ semua akhirnya orang tahu boroknya si ini boroknya si ini, dan novelmu itu akhirnya malah menjadi mudorot. Jadi itunya kayak gitu sih sebenarnya. Kenapa mereka nggak pada mau? Ngerti sih. Nggak pada mau, Makanya, karena aurat udah dibuka katanya. Ya. Padahal dengan ditutup semua tokohnya itu artinya ditutup aurat ya, ada hijabnya di situ gitu. Tapi gitulah reader gitu kan maunya. Ibaratnya gini, itu reader itu tahu nggak sih, itu seperti kayak laki-laki yang kalau kepo berlebihan, maaf ini kalau saya harus bicara ini, saya bukannya itu, yang kepo terlalu berlebihan itu seperti kayak laki-laki yang tidak menghargai wanita. Buka Mbak cadarnya,
Saya cuma pengen lihat mukanya doang. Pengen lihat mukanya. Udah dibuka. Oh, cantik ya saya gitu kan. Coba sih kalau misalnya ini jilbabnya pengen lihat rambutnya lurus atau misalnya keriting, udah dibuka. Lama-lama nanti dia akan minta semua baju dulu. Begitu semua sudah dibuka, emang dia mau ngapain? Ya udah. Ya Udah. ada biar Istimewa. Dan akhirnya sosok ini sudah bukan lagi sosok yang istimewa. Ya. tuh. Nah ini nih, soalnya sering banget nih kepo ke admin juga nih. Benar. Kayak cuma dikasih Ita mana Ita? Toko Ita. Aku ketawa, masa bisanya Fetty jadi tokoh Ita? Makanya dibilang Fetty, tari, Iren. Kita nggak ada yang tokoh di situ. Gitu. Nah ya, Itu aku kan biasanya posting tuh di WA atau di mana bikin story. Posting sama teman-temanku misalnya. Pasti ada yang nanya, ini Mbak Iren yang mana? Ini Nara yang mana? Ini Mbak Tari yang mana? Ini Kak Eta yang mana? Padahal itu nggak ada siapa-siapa. Sekepo itu gitu loh Mbak. Gak akan jadi. Terus Gini, saking itu gara-gara kepoin namanya sama. Bikin gitu loh. Bukan admin yang kepo. Admin juga dikepoin seperti itu. Om Ical tahu Om. Kesel. Jadi biar tahu bukan adminnya yang kepo. Gitu, Itu jadi, emang cuma sekali kan aku sering kasih lihat kan ke Mbak Iren. Ini Mbak Iren yang mana? Udah jelas Mbak Iren itu pakai cadar. Kadang aku posting temanku yang nggak pakai cadar, Mbak Iren yang mana? Kan itu kayak pertanyaan apaan sih gitu loh Mbak. Kadang Mbak Jadi ya Allah Mbak rumahnya jauh. ini karena namanya sama nih Tari, jadinya disangkanya kakaknya. kakaknya Mas Kakaknya Gustaf. Gustaf. Karena namanya Teri gitu. Karena sering bikin sambal teri, nanti dipanggil Mbak Teri. Jadi kita keponya gimana ini Fetty? Oh iya ini keponya gimana ya kepo-kepoin. Ya ini Yaudah kita deh. jelasin untuk orang-orang kepo. Oh. Terus Ya, kita- suka yang sering ini adalah Iren adalah Nara. Gitu Nah. ya kan? Nah itu tuh. Ya sering gitu. Iren ya, Nara. Jadi sering kali sebenarnya saya perbaiki bahwa ya tadi itu seperti kayak ada komentar di Telegram. Ya seperti Mbak Iren yang berjodoh dengan Mas Gustaf. Langsung saya bilang, Gustaf itu jodohnya Nara, bukan jodohnya Nah. Iren. Ya. Dan itu sebenarnya Pak Men. Kalau Iren juga yang itu tuh. Oh gini. Kalau Mas Gustaf itu kan jodohnya Nara yang jualan panci. Nah kalau jodohnya Iren adalah Pak Men Bapak yang jadi petani. nah Bapak Iren bapaknya TNI. Nara bapaknya tak berseragam. Nah, beda tuh ya, dari situ aja udah beda ya. Beda. Jadi seringkali juga suami saya bilang gini, kan bedanya mami sama papi ngomong ke anak saya, itu beda orang tuanya mami sama orang tuanya papi itu cuma beda di satu huruf aja kok katanya. Orang tuanya mami itu TNI, orang tuanya papi itu TANI katanya. Nah, tuh. Kadang ini salah paham. Jadi Nara itu suaminya Mas Gustaf tukang panci. Kalau Iren itu suaminya Pak Men, itu dia TANI. Nah, Bukan jualan panci, tapi petani gitu kan. Iya, nggak jualan panci, tapi petani gitu. Jual panci. iya ada panci di rumahnya cuma buat itu, buat masak, Ya buat bukan masak, bukan buat jualan. Ya. bukan punya cuma beda fungsi. Yang satu dijual, yang satu buat masak.
Oh, Ya, gitu. nah itu udah beda ya. Nah terus Kadang kan banyak yang nanyain gini, mana sih Mas Gustaf, mana sih Mas Gustaf? Mas Gustaf nanti kalau diposting dimarahin sama Nara. Dah, jawabin tuh, dimarahin sama Nara. Apalagi kalau sampai Mbak Iren foto sama Mas Gustaf, ih Nara ngambek. Nanti diomelin, ntar yang ada ditonjok. Nah makanya Mbak Iren itu nggak suka nonjok, yang suka nonjok itu Nara. gitu Kadang ya. gini, ngidolain sosok Nara, kayak dia nggak ngerti bedanya Nara sama Mbak Iren itu ada di mana. Mbak Iren itu ya Allah penuh kita ngelus dada. Ini admin nih, kalau sama Mbak Iren ngelus dada. Kalau Urusannya sama, gimana, Fet? hah? Pokoknya ngelus dada banget dah. Ini Feti curhat. Ini saya curhat ya, nyurhat ngibahin Mbak Iren gitu. Kadang tuh Mbak Iren tuh udah ke kanan nih, admin ngikutin ke kanan. Belum sejam udah ke kiri. Kita belok lagi ke kiri ya. Kita ngikutin ke kiri. Akhirnya naik. Kita ikutin naik, dia turun. Begitu. Itu ada di sosok Nara? Enggak ada, Nara bukan yang begitu. Nah ini Mbak Iren yang begitu, itu Mbak Iren namanya. Tanya nih sama Bang Ical nih, Bang Ical kan kenal tuh sama Mbak Iren tuh. Kita udah ngikutin ke kanan, ternyata dia ke kiri. Kita udah ke kiri, dia ke atas. Pasti begitu. Tahu nih, kata Bang Ical. Biarin dah Feti sok tahu, emang begitu. Ngeselin. Tapi kalau nggak ada, dibuat berita orang hilang. Ngeselin. Dia orang hilang satu rumah tak teleponin tuh. Kayak tadi. Semua tak teleponin. Pokoknya nyebelin. Kepoin tokoh lain aja, jangan ngomongin Mbak Iren. Ntar Ya, aku ayo. Siapa tokoh lainnya? kasih Om Ical gitu ya. Sumbul. Sumbul. Nah, Ada nggak? ini nih banyak yang penasaran juga nih. Naza tuh kan sering disebut-sebut tuh. Naza tuh Sabil bukan sih? Gitu. Atau Naza tuh adiknya Bukan. Sabil? Beda. Gitu. Bukan, beda. Syabil itu anaknya Nara. Naza itu anaknya Iren. Nah, Naza tuh yang sering muncul di YouTube yang suka ngintip-ngintip tuh Naza tuh. Ya. Nah itu tuh suaranya Naza tuh. Nih, Naza ini yang ini nih. Nah, beda sama Syabil. Akan beranjak remaja. Beda sama Syabil. Nah, itu perlu ditahu juga. Apalagi Matar yang mau ditanyain. Ini Bukan. banyak. Dan Naza juga bukan adiknya Syabil. Karena kakaknya Naza namanya bukan Syabil. ya. Betul. Ini banyak yang kepo juga Mbak. Kenapa sih Bang Benny nggak balik-balik? Balik nanti. Masih proyek IKN. Belum selesai. Balik nanti. Belum saatnya orang-orang ini sabar napa sih? Iya, terus ada juga yang gini di kisah Danara nih ya. Sekarang kan ADPG lagi kisah Danara. Pada ini hanya karena Nara nanti udah tahu Nara nanti jodohnya Gustaf gitu. Terus langsung pada ini nih karena doanya Bu Patmi terus seperti begini. Emangnya kayak ibu-ibu yang lainnya itu kagak berdoa gitu. Nah iya makanya tuh itu juga begitu Mbak. Lah semua ibu-ibu tuh berdoa buat anaknya. Terus emang segimananya Nara sih gitu kan sampai kayaknya Gustaf tuh keren banget gitu bisa jadi sama Nara gitu. Ya, itulah karena Jawabannya gini Mbak, kalau nanya gimana Nara, dengerin lagu Sheila on Seven Pemuja Rahasia. Ya. Kalau nggak mau dengerin ya udahlah suruh sana tim nyanyi Pemuja Rahasia. Makanya kenapa Nara selalu dipuja-puja banyak orang dan banyak lelaki.
Iya nggak sih Mbak Tar? Ih, so tahu banget Fetty pokoknya dah. Tahu emang. Saya sebagai autornya sampai gini, apa sih istimewanya gitu kan ya. Padahal itu udah disuguhkan sisi manusia semuanya gitu, semua tokoh sisi manusianya itu udah disuguhkan di situ. Dari yang buruk ya, dari yang itunya gitu kan. Ya itu Gitu. makanya dengerin lagu Sheila on Seven Pemuja Rahasia Mbak. Ya, itulah saking pinternya autornya ini nih menggambarkan Nara Nah, sebegitunya sampai Padahal Nara itu kalau membandingkan hidupnya dia dengan, padahal Nara itu insecure loh kalau misalnya dia melihat Kak Khalisa. Kak Khalisa itu kan dari kecilnya sampai kemudian dia menikah tuh terjaga sekali kan. ya Sementara Nara kan udah peluk sana peluk sini gitu kan, walaupun itu memang bukan untuk bermaksiat, tapi walaupun saat itu juga dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya kan nggak boleh gitu kan. Tapi karena saat itu dia juga memang belum Muslim, belum Islam, dan dia masih kafir, dan di lingkungan keluarganya pun itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi begitu, dan ketika dia jadi mualaf, itu justru membuat dia insecure loh dengan wanita-wanita seperti Kak Khalisa itu yang sudah terjaga gitu ya. yang terjaga dari kecil gitu, seolah kayak nggak ada cacat gitu. Ya. punya Kak Kalisa gimana nih Mbak? Kabarnya Kak Kalisa? Nah, Kalau Kak Kalisa jarang ini sih ya kontekan. anaknya Kalau berapa saya sih? Anaknya anaknya berapa? empat. Tapi lebih keren lagi, Kak Eta ada anaknya 7. Wah, Wih. Kenapa bisa 7? Nanti akan tahu. Ada di Nah. AWMT nanti. Kenapa bisa 7? Nanti akan tahu. Tunggu, Kok bisa 7? tunggu ya, ditunggu. Tunggu. karena mungkin minum obat sakit kepala bintang 7. Kalau Rengganis nih, masih jualan? Masih jualan? Rengganis dia jualan hanya apa? Dia sekarang jualan ini. Apa tuh namanya? Dia sekarang malahan lagi tuh takoyaki. Oh, takoyaki. Takoyaki frozen itu, tapi no merek gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang mau memberi merek. Dia memang jualannya no merek. Dan untuk kalau misalnya seperti kayak nugget itu on request. Tapi takoyaki ini katanya banyak yang order. Itu. Alhamdulillah. Masih sama Om Handoko kan? Masih. Tapi anaknya satu. Anaknya hanya satu. Anaknya cuma satu. Terus, Bang Ical anaknya berapa? Bang Dua. Ical. Dua cewek semua. Kan ini, dia kan gergetan kan? Ya. Dikepoin. Apa? Gergetan gimana? Itu selalu bilang admin kepo. Kepoin aja sekalian. Anaknya dua ya. Anaknya 2 cucu. Cucunya berapa? Ya. Cucu. Cucunya masih satu cucu. Nah, tuh Bang Ical tuh udah makanya dipanggil Om tua karena dia udah punya cucu. Nah kalau ini adiknya Sumbul. Ini adiknya Sumbul. Namanya Moni. Moni. Siapa lagi, Fer? Yang di atas langit dong. Yang di atas langit kapan merit? Nih, Nah itu dia. Waktu itu udah nyiapin ini nih, mau siap-siap patungan souvenir. Oh padahal sini juga. masa sih nggak jadi? Udah dibilang sini siap souvenir, siap beli Iya. merah-merah. Sponsor. Sponsor. Yang di langit, Iya. yuk lah.
Yang di langit nggak mau turun ke bumi. Dia nggak tahu apa kalau di bumi ada bidadari. Biarin dia itu. Nih. Biarin nih yang di langit, nggak mungkin kan nggak nonton YouTube-nya, pasti nonton lah. Yakin dah, yakin. Iya. Biar- biarkan bahagia berdua dengan putra tercinta, gitu kan? Iya. Dia jadi gini, apa Ya. kendalanya gitu kan katanya, apa, kalau wanita ini menerima dia aja belum bisa seutuhnya, lantas bagaimana mau bisa menerima apa, buah hatinya gitu kan, gimana bisa mau menerima anaknya gitu. Jadi em, dia butuh, artinya gini, dia suka minta gini, jabarkan aja saya sebagai sisi manusia di dalam novel itu gitu. Jadi supaya jangan ada yang misalnya, Bang Starby sama saya aja dong, terus atau gimana. Artinya gini, diberitahu kondisinya, bahkan sampai dia nggak masalah gitu loh kalau diurutkan kegantengannya itu udah hampir mau ke bawah-bawah. Jadi biar biar pada tahu gitu kan, biar pada tahu. Jadi jangan melambung membayangkannya gitu kan, hanya karena dulu pernah disukai sama Nara gitu kan. Tapi kalau dari pengakuan Nara sendiri sih, Nara sudah selesai dengan beliau ya. Ekspektasi Gitu. pembaca ini kan ini apa kadang terlalu tinggi mungkin gitu ya. Ya, supaya jangan ketinggian katanya gitu. Bintang itu tetap tinggi loh, Mbak. Gimana pun tetap tinggi bintang itu. Padahal kalau dideketin nanti sama astronot entah kayak gimana gitu ininya, wujud aslinya. Nah, kan Bolong-bolong, Bu, gimana? Iya Nggak kan. dilihat dari jauh. Dan bahkan di sananya, di tempat singgasananya bintang itu bisa jadi sulit bernafas kitanya. Betul. Bisa jadi ya perumpamaan sama tokoh, jangan terlalu berekspektasi dan jangan terlalu kepo minta ini itu. Kita kayak ngelihat bintang dari kejauhan aja biar tetap indah. Kalau dideketin belum tentu indah. Saya Yang kalau indah kan dideketin belum tentu indah. Yang indah kan Indah Lestari itu. indah doang. Indah Ini Kargo aja belum tentu indah, itu ngirimnya lama. oh Mbak, aduh, bikin berantem sama kurirnya Indah Kargo. Ih, mau ngepoin siapa lagi bentar? Nih, mumpung kita nyenengin netizen dulu lah. aduh Mau sebenarnya banyak banget ya. Ya, nanti ini aja apa, biar mereka itu di kolom komentar deh. Ya, siapa yang pengen dikepoin? Kalau misalnya memang perlu dijawab, kalau misalnya maksudnya itu bisa dijawab akan dijawab, tapi kalau itu apa, menurut para Privasi, tokoh privasi. ya, menurut para tokoh tidak itu, tidak mereka tidak mau menjawab dan tidak diperbolehkan, ya privasi yang nggak akan dijawab gitu. Ya, betul. aku mau Jangan bilang banget, jangan memaksa gitu ya. Jangan Mm-mm. memaksa. Termasuk ya juga aku, dengan suara azan Bang Bintang. iya, Ini perlu juga reader tahu. Autor itu gini nih ya, Bang Bintang itu kan statusnya duda. Duda nih ya, duda. Ya, Jadi bukan hanya Nara, tapi saya sebagai autornya juga membatasi, berarti emang iya, membatasi bahwa saya nggak langsung kontak gitu dengan yang Bang Bintang ini. Karena apa? Dia tidak punya sebelah, dia tidak punya pasangan. Nggak ada. Artinya gini, saya tidak mau membuka celah karena saya kan perempuan. Jadi bukan hanya Nara, tapi saya juga sebagai autornya juga begitu. Jadi saya nggak langsung bisa touch dengan Bang Bintang. Jadi kalau seperti begitu, dan saya pernah ngomong ke Bang Ical juga, bisa nggak itu direkam suara azannya Bang Bintang pada Mokepo? Sopankah membawa handphone ke masjid sementara masjid kita dekat? ya. Hanya untuk itu, seperti itu gitu kan.
maksudnya hanya untuk seperti itu. Sekarang ya bayangkan ya, bayangkan aja lah suara azan yang paling merdu itu gimana, nggak bisa gue untuk bawa itu. Terus dia lagi azan saat orang azan itu kan sebenarnya kita diem, kita harusnya diam, dan kita menjawab, kok malah ngerekam. Jadi oh iya ya, jadi itu kayaknya nggak bisa deh, Ya, betul. nggak bisa untuk Maksudnya ini diluluskan. ya, jadinya nggak sebanding lah azan yang maksudnya sampai bela-belain demi memuaskan netizen gitu kan? Demi memuaskan netizen, sementara ada sunnah yang harus didirikan di situ. Ya, oke. Itu Ini yang kata penasaran sama azannya Bang Bintang, eh, semoga bisa dimengerti ya. aralah itu memang dan rezeki orang-orang yang ada di situ. Kalau misalnya memang tuh rezeki adalah rezeki salah satu reader juga, mungkin bisa mendengar itu di suatu tempat lah di mana kan eh ya mungkin hampir sama dengan Bang Bintang ataupun seperti apa begitu. Tapi terkadang ada suara azan yang menurut si ini bagus, menurut ini biasa aja. Ada yang menurut ini, itu kan relatif juga sih ya. Ya, Betul. balik lagi selera ya. Selera Ya, itu masih. Ya, Iya. Udah mau oke. kepo. Udah. Udah, udah nggak ada yang nanti ya, tunggu aja nanti di kolom komentar seperti Ya. apa nanti kita akan ini lagi jawab-jawab. jawab-jawab Boleh yang nggak? Boleh kok, boleh nanya seputar novel boleh. Kan kita hanya range-nya, kita tidak iniin tentang ini ya. Politik. Kita tidak tentang politik ya. Dan juga lebih luas lagi itu sara seperti kayak suku, agama, ras. Jadi nggak ngebahas agama lain. Saya lagi nggak mau bandingin agama saya dulu dengan agama yang sekarang. Ya. Betul. Kalaupun suatu ketika nanti saya akan membandingkan, itu adalah hanya sebagai pembelajaran, dan itu dalilnya jelas gitu ya. Di agama yang dulu ada dalilnya, di agama yang sana juga ada dalil. Sebenarnya saya nggak mau, kalaupun itu membandingkannya, saya tidak akan membandingkan letak bedanya, saya justru akan menyamakan bahwa ketika di kitab saya yang dulu juga ada kok sama dengan kitab Al-Quran yang ini. Ya, mengerti. Bisa dimengerti. Makasih autor yang udah jawab kepo-kepoan kita. Sama-sama. Kepo lebih lanjut nanti ya, kepo lebih lanjut. Kepo lebih lanjut silakan di kolom komentar, mau kepo apapun. Jadi novel saya boleh dikepoin gitu kan. Apapun juga boleh dikepoin, saya juga nggak iniin orang untuk kepo. Kalau memang itu sekiranya saya nggak masalah untuk jawab, saya jawab. Tapi kalau sekiranya itu privacy, nggak akan saya jawab. Ya, Betul, setuju. admin juga sama ya, Kalau itu udah privacy nggak akan dijawab. Walaupun suka Iya. mancing-mancing. Ya khusus buat saya aja Mbak, enggak gitu. Jadi ibaratnya gini, kami tidak mengkhususkan siapa-siapa karena bagi kami semua reader itu ya sama, istimewanya sama. Ya. Betul. Admin aja sama. Oke. Lebih lah dah. Oke, cukup ya. Malam ini cukup ya. Kali ini cukup ya. Cukup, insya Allah cukup. Ya. Next Next lagi. kita bahas yang lain lagi deh. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Iren udah bersedia waktunya. Sama-sama Mbak Tari. Udah dikepo-kepoin, titip salam ya. Buat yang di langit dan Titip salam, yakin dia nonton ah. Halo. Ya. Sampai ketemu di teman cerita Iren.